Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kami ajak Anda kembali berbincang, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama kami. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Ini long weekend, jadi semoga apa yang kita percakapkan ini tidak terlalu berat ya, Mas Ya, Ersu. berat, nggak berat tapi serius kan? Masa nggak serius nggak kita omongin gitu ya Mbak Agi ya? Saya jujur penasaran memang dari kemarin tuh saya dapat kiriman video itu di situ disebutkan tuh namanya Sylvester Matutina ya karena dia juga pakai jaket Betul. merah ada warna Mhm. nuansa putihnya gitu beberapa orang yang di menggunakan solidaritas merah putih ya namanya Solmed itu ya Mbak Betul. relawan itu Mhm. dan terlihat Mhm. dia mengintimidasi gitu seorang pria. Tadinya ada dua ya, terus ada satu orang yang tinggal yang kelihatannya udah cukup sepuh gitu ya Mbak ya, dan Mhm. kelihatan dari bahasanya kelihatan mengintimidasi, tapi gerakan terakhir ketika dia kemudian semacam-macam kayak bukan nempeleng sebenarnya ya, dia ya memukul kepalanya karena melepas kemudian apanya ikat kepala si bapak itu sampai copot gitu. Itu yang rame banget ya Mbak di media sekarang di media sosial ya Mbak. Betul, itu menjadi video viral ya Mas Hersu. Ah, Sebetulnya tidak sampai 1 menit, tapi bagaimana gerakan dari si Forster dan teman-temannya. Jadi si bapak ini terlihat mungkin sebetulnya dia banyak begitu ya. Karena ketika tanggal 16 April yang lalu, yaitu pada saat jadwal kedatangan para aktivis dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis itu ke kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber Solo, itu ya. kan memang banyak kemudian pendukung Jokowi yang juga dikerahkan gitu. Ketika TPUA itu datang, mereka bersorak apa mengolok-olok begitulah. Tapi selain itu juga memang relawan resmi. Kenapa dikatakan resmi? Karena relawan ini adalah memang dikenal sebagai relawan Jokowi, yaitu Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Apalagi sekarang ketuanya yaitu Silverter Matutina itu diangkat sebagai komisaris ID Food atau Indonesia Food, sebuah holding BUMN yang sangat besar, asetnya triliunan. Dia menjadi komisaris independen di situ. Dan itu terjadi peristiwanya yang menjadi rame seperti kata Mas Hersu tadi mengasari ya betul karena terlihat betul dari kamera begitu yang rekaman video bagaimana tangannya itu melayang ke kepala dari seseorang yang melakukan demo di sana begitu dan tujuannya melayang itu adalah untuk mengambil ikat kepala yang berwarna putih. Jadi bapak-bapak ini memakai baju hitam dengan ikat kepala putih, ada tulisan Jokowi begitu ya. Memang ini demo kalau nggak salah ketika itu trending topiknya adalah usut ijazah Jokowi. Begitu tema. Hmm. Jadi ini Itu peristiwa tanggal 16 ya berarti ya. Saya bertanya-tanya kapan itu wah, peristiwa. itu. Ya, ya, ya. Tanggal Oke. 16 Mas Yesu, iya. Coba Tanggal ditonton dulu 16. videonya dulu ya, Mbak ya, supaya kita Betul. lihat konteksnya ya. Ya, tadinya sempat diinikan oleh Pak Polisi ya, tapi kemudian polisinya meleng mengatur lalu lintas. Nah, di situ peristiwanya terjadi ya, Mbak Agi ya. Betul, Hmm. betul, betul. Jadi dan tampak terpojok ya peserta demo atau Hmm, aksi hmm, hmm, tersebut karena hmm, memang seperti dikelilingi oleh anggota solidaritas merah putih tersebut hmm, sehingga kemudian ketika Sylvester terlihat mengintimidasi atau kasar seperti itu dia juga tidak terlihat melawan malah masih eh, mungkin protes ya semacam protes karena memang audionya tidak terekam Mas Hersu. Tapi ini membuat kegaduhan ini menjadi ramai betul di media sosial. Dan orang-orang netizen itu mempertanyakan apa kapasitas dari Sylvester. Oke, dia pakai jaket solidaritas merah putih, mungkin sebagai relawan Jokowi, dia hadir di situ. Itu kan jam kerja, office hours. Dia ngapain? Dia digaji rakyat, digaji oleh dari keuntungan ID Food, kemudian sebagian untuk menggaji direktur, menggaji komisaris. Oke lah. Tapi BUMN itu kan milik rakyat, artinya dia digaji oleh rakyat gitu, walaupun
bukan berdasarkan APBN ya, tapi dia itu bekerja untuk rakyat. Baru pada saat itu kemudian memimpin pasukan relawannya ke rumah Jokowi untuk mengintimidasi dan intimidasinya terlihat betul dari mimik wajah apa dan sebagainya, geram seperti itu ya Mas Hersu. Ini bahkan Said Didu mengatakan ya ini parah ya kalau seandainya sebuah BUMN menjadi penampungan preman seperti ini yang kemudian malah digaji ratusan juta sebagai komisaris. Ini luar biasa Indonesia dan ada juga yang banyak, bukan ada ya, banyak yang memention Pak Erick Thohir karena mereka melihat ini sebagai anak buah Pak Erick Thohir, apakah orang seperti ini pantas mengurusi ID Food? Secara keilmuan saja sudah tidak pantas begitu. Dan apa ya prestasinya di bidang pangan selama ini kan begitu banyak, ada ribuan orang yang lebih tahu soal pangan. Bagaimana mendaya gunakan dari mulai petani, distributor apa, pengawasan apa dan sebagainya. Ini orang mengawasi triliunan aset loh Mas Hersu sebagai komisaris di holding pula. Ini dulu ID Food ini namanya adalah Raja Wali Nusantara Indonesia. Ini holding yang sangat-sangat terkenal begitu ya, menjadi salah satu nanti apa namanya mungkin sebagai target dari Danantara. Karena Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa eh, apa uang Danantara yang dikumpulkan itu kemudian akan masuk ke dalam bidang pangan untuk swasembada pangan atau Ya. ketahanan pangan. Nah, Pangan ini ini kan jadi salah satu kelihatannya program unggulan dari eh, betul, Pak sangat Prabowo Mas ya, Hersy. sangat diandalkan Betul. oleh Pak Prabowo ini bagian ketahanan pangan dan itu ketahanan negara. Kira-kira begitu kan cara berpikirnya Pak Prabowo ya. Jadi kalau ini jadi ID Food ini kalau dulu memang Raja Wali bukan salah satu BUMN yang gede banget ya, bukan lah ya. Tapi sekarang Mhm. kelihatannya menjadi sangat Sekarang penting. beda. Ya. Mhm. Hmm. Betul. Dan kita lihat misalnya ini saya cari ya di internet Hmm. apa saja contoh perusahaan ini di bidang dia ini bergerak di bidang pertanian, agroindustri, perikanan, peternakan, perdagangan dan logistik begitu. Jadi ini asetnya banyak sekali. Contohnya pabrik-pabrik gula Raja Wali, Candi Baru begitu ya, perkebunan, mitra kerinci yang ada di Sumatera itu juga di bawah holding dari RNI atau sekarang ID Food ini. Ini kalau saya baca lagi Mas Hersu, asetnya pada diperkirakan ya mencapai 2089 aset yang dapat dioptimalkan. Ini banyak betul. Jadi berupa kalau kalau saya duga itu asetnya berupa pabrik, lahan, apa kendaraan-kendaraan logistik seperti itu. Jadi ini sangat-sangat besar. Yang kalau kita lihat misalnya total total aset itu mencapai 29 triliun pada tahun 2022. Saya tidak tahu kalau 2024 ya. Terus kemudian total ekuitas Edifood mencapai 6.389 triliun tahun 2020. Kemudian ya ini Edifood ini juga termasuk apa ya Mas Hersu, aset yang riskan gitu yang bisa tiba-tiba dikuasai pihak swasta, kemudian terjadi sengketa apa dan sebagainya begitu. Kalau saya melihat ini misalnya aset yang hilang begitu ya. Ada juga aset RNI yang dikuasai pihak swasta mencapai 2,8 triliun. Ini tentu terjadi sengketa nantinya. Kemudian aset lain yang hilang nilainya mencari 3,32 triliun. Kenapa kita membacakan ini? Ini artinya pekerjaan dari si Silver Sermatutina ini sangat besar sekali sebagai komisaris Mas Ersu. Ya nggak bisa disambi sebagai relawan-relawan yang seperti itu, apalagi berbau premanisme. Ini gimana negara dikelola seperti ini, BUMN yang sangat-sangat penting begitu ya, diawasi sebagai komisarisnya oleh Matutina yang kita tahu juga sempat rame Mas Hersu, yang bagaimana dia berkuliah di Universitas Wira Swasta Indonesia kalau tidak salah ya, dulu kita pernah bincangkan itu juga, yang dimana kampusnya ada di Ruko. Sebenarnya bukan soal kampus di Ruko, beberapa universitas itu ada memiliki cabang gitu ya, hanya untuk tempat perkuliahan, tapi mereka memiliki kampus utama, kampus besar. Nah ini kampus yang betul-betul ada di Ruko, kemudian tidak terlihat kegiatannya. Waktu itu kita pernah spill IG atau Instagram dari Universitas Wira Swasta Indonesia ini, dan terlihat betul setiap kali ada pendaftaran satu orang mahasiswa begitu ya, itu kemudian diupload namanya ini dia ini. Jadi lucu sekali. Padahal kalau semua yang apa universitas atau perguruan tinggi yang kredibel kan tidak seperti itu. Jadi Iya. ini semacam tipu-tipu lah. Dan kemudian tahun 2022 itu kampus tersebut ditutup oleh Dikti karena memang terbukti tidak ada Ya, perkuliahan, iya, iya, iya. tidak dan sebagainya. Ini dia kemarin dibongkar-bongkar, digali-gali sama netizen tuh karena dia juga
mengintimidasi Bung Rocky Gerung ya dalam ketika Oh dalam iya, sebuah betul. forum di Mhm, mhm, iNews ya pada waktu itu ya dalam betul. dialog ya Mhm. dan live itu lagi ya yang jadi masalah kan waktu itu ya. Oke, tapi saya penasaran ini apa saja komentar dari para netizen Mbak soal ini karena kelihatannya kok riuh rendah banget di media sosial. Iya, karena apa ya? Karena memang ini mengagetkan gitu ya. Salah Hmm, satunya misalnya ini yang mengomentari tentu saja politisi dari PDIP ya, Deddy Sitorus. Kalau melihat di komentar di apa namanya di cuitan Deddy Sitorus sendiri mengatakan ya bahwa ini saya bacakan. Kelakuan relawan yang dapat sedekah ngemis jabatan komisaris sungguh fasis dan sok kuasa. Waduh, tajam hmm, betul ini. hmm. Persis orang yang didukungnya, benar-benar sampah demokrasi. Baru komisaris udah nabok orang, dikasih wamen mungkin dia siap menembak orang. Wah, sepertinya ya kita masih terlalu Iya. ini ya menjudge gitu. Tapi komentar-komentar di bawahnya sepertinya mengatakan saatnya nanti mereka akan jadi sampah masyarakat, Bang. Hmm, Bukannya dia harus berani nabok orang demi mempertahankan jabatannya. Iya, hmm, memang harus memperlihatkan loyalitas. Kita bisa menduga lah orang seperti Sylvester, walaupun dia menjadi salah satu wakil ketua di TKN-nya hmm, Prabowo Gibran ya, tim kampanye nasionalnya. Dan dia menjadi semacam jubir lah waktu itu juga karena sering hmm. sekali dipanggil oleh media-media dan dia yang tampil begitu. Eh, mungkin itu jasanya sehingga kemudian dia bisa naik ya walaupun kita tahu ya dia masih menjadi relawan Jokowi. Entah sekarang itu relawan Jokowi fungsinya apa? Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa dan kemudian ya Enggak tentu dong, saja salah kalau rakyat biasa. Presiden-presidenan masih dong. Gitu. Presiden ketujuh ya, Ya, Mas Herzl, ya, ya. sebutannya adalah itu bukan mantan presiden gitu. Hmm. Terus kemudian ini yang mantan napi itu ya, kok bisa ya punya jabatan? Oh ya, dia pernah dipenjara karena Karena salah, Pak. eh, menghina, menghina istri Pak Yusuf Kala dan Ah, eh, oh itu masuk kemudian masuk ke persidangan. iya, kalau tidak salah ya, mohon Hmm, maaf kalau seandainya saya salah ingat begitu. Tapi hmm, itu masuk ke persidangan. Terus kemudian juga ada mengupload apa foto hoax dari Ibu Yusuf Kala. Jadi ketika itu fotonya tidak demikian, tapi kemudian dibuat seolah-olah dia mengacungkan jari dua, yaitu ketika hmm, itu seolah-olah mendukung Prabowo. Padahal hmm, tangannya ada di bawah, tapi hmm, dibuat foto hoax. Nah, itu juga yang kemudian sudah di take down, itu juga menjadi rame ketika itu Mas Ersu. hmm. Terus kemudian juga, ya yang jelas dia divonis berapa ya? 6 bulan atau 1 tahun, saya lupa. Nah, kasusnya mungkin teman-teman bisa lihat, cari di Google apa tepatnya kasus sehingga dia kemudian apa namanya, kemudian ditahan begitu ya. Kalau tidak salah sampai ke Mahkamah Agung ketika itu. Ada juga yang mengatakan jabatan hasil jilatan Bang, otaknya mah kosong dan tolol. Ya, karena sejauh ini memang kita tidak melihat ya prestasi dari Sylvester Matutina ini, bahkan ketika dia mengklaim saya membaca buku ini apa ya buku-buku filsafat, buku-buku orang cerdas lah. Kemudian diselidik oleh Rocky Gerung ketika itu dan dia tidak bisa menjawab gitu ya apa isinya apa dan sebagainya. Kemudian ditanya profesormu siapa begitu dan dia juga tidak bisa menjawab profesornya siapa. Begitu Mas Hersul. Iya. Iya, memang ini kalau saya baca betul pernah dikenai hukuman pidana usai menyampaikan fitnah kepada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Oh Ini Pak Yusuf Kalanya ya ya. fitnah itu disampaikan saat menyampaikan orasi di depan gedung Baharka Mabes Polri. Silverter ketika itu menuduh Yusuf Kala melakukan korupsi dan nepotisme sehingga masyarakat menjadi miskin. Nah, ini kemudian ucapan itu oleh pengusaha yang terhimpun Kamar Dagang Industri Sulawesi Selatan dilaporkan penghinaan itu ke Polda Metro Jaya dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia memutuskan Silverter bersalah, terbukti memfitnah dan dipenjara selama 1 tahun. Itu Mbak, yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatannya. Tapi kemudian majelis dia rupanya banding ya Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa Silverter dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Oh diperberat ini Waduh. hukumannya ya jadi menang pernah ke situ dan betul kalau kemudian kalau nggak salah dia mengajukan ke Mahkamah Agung ya tapi nanti bisa dicari ya di direktorinya Mahkamah Agung soal itu. Mhm, mhm. Iya, jadi orang-orang yang semacam ini sangat disayangkan. Kita ini membutuhkan orang-orang dengan
pengalaman, ya, keterampilan, kemudian juga watak, moral yang baik begitu untuk mengelola negara ini karena memang sudah ancur-ancuran selama 10 tahun di bawah Pak Jokowi. Tapi kenapa malah orang-orang yang seperti ini dimunculkan? Bahkan ini kalau saya bilang bisa disebut sebagai korupsi waktu ya. Di masa seharusnya dia bekerja, memberikan contoh lah kepada rakyat Indonesia bahwa kalau apalagi ya istilahnya ini kan orang kantoran kan Mas Hersu begitu walaupun Iya. dia tidak berada di Hmm. kantor, office hours-nya secara umum adalah dari pagi misalnya 9 to 5 dan sebagainya. Tapi ini ada di lokasi di lapangan begitu membawa Di Solo sana ya, orang-orang membawa pasukannya ya itu istilahnya membawa membawa anggotanya. pasukannya, Mm-mm. dan seolah malah apa bangga dengan jaketnya yang relawan Solidaritas Merah Putih tersebut dan kemudian melakukan intimidasi begitu. Mm-mm. Padahal demo seperti ini adalah salah satu bagian dari demokrasi. Ya kalau seandainya tidak setuju, kan banyak di situ Mas Ersu, apa dari video-video yang ada itu seperti emak-emak yang dari Solo juga mereka melakukan apa aksi pembelaan kepada Pak Jokowi juga ada, tapi tidak ada yang brutal seperti itu begitu. Ini eh, seharusnya ya dengan demikian banyak orang mention Pak Erick Thohir, Pak Erick Thohir harusnya memberikan sanksi seperti ini karena ini akan terus diingat. Yang diingat bukan prestasinya, walaupun nantinya Walaupun Pak saya Silver. nggak terlalu yakin, Mbak. Iya, saya juga ya tidak yakin, tapi kita kan harus mendorong, Hmm. kita kan harus mengungkap hal-hal yang buruk seperti ini, supaya rakyat juga tahu dan rakyat juga ikut meminta supaya negara ini dijalankan dengan benar. Saya rasa yang seperti ini bisa jadi tidak sampai kepada Pak Prabowo kan Mas Heru. Iya, itu dia itu susahnya ya karena memang presiden itu kan seperti ya kalau tugas dia nggak mungkin lah membaca media sosial. Jadi memang betul-betul masuk ke timnya di situ yang seharusnya memang salah satunya yang berperan itu adalah tim juru bicara presiden, ya kantor komunikasi presiden itu yang kalau kita menyimak perbincangan penjelasan dari para juru bicara menteri sebelumnya seperti misalnya apa yang dilakukan oleh Andi Malarangeng ya di zamannya Ya. SBY, apa yang dilakukan oleh Adi Hmm. Masardi waktu bersama Hmm. dengan Wimar Witular dan C.S. Stakuf waktu itu. Hmm. Mereka yang setiap hari itu membacakan briefing, bahkan mereka membacakan Ya, kalau Pak ini kan harus dibacakan malah Pak Gus Dur itu soal Pak berita-berita yang Yusuf. ada dan apa yang kemudian berkembang. Jadi yang hal-hal semacam ini harusnya harus disampaikan. Tapi kalau di lingkaran Pak Prabowo tidak menyampaikan saya itu ya beliau nggak akan tahu juga. Nah ini kan saya kira dilematis. Tapi kemudian kan publik langsung menjudge Pak Prabowo. Jadi disalahkan Pak Prabowo-nya kok nggak ngerti ya terhadap soal-soal yang seperti itu. Padahal sebenarnya di presiden di mana-mana pun juga nggak ada yang tahu seperti itu. Dia harus ada diberi taklimat lah istilahnya ya. Betul. Taklimatnya itu bukan hanya Hmm. media, bahkan juga kalau kita melihat di film-film misalnya CIA, direktur CIA itu selalu memberi taklimat kepada presiden di ruang oval gitu ya di Gedung Putih tentang perkembangan situasi yang terbaru seperti apa dan sebagainya. Dari situ presiden kemudian mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Itu eh, sangat disayangkan kalau ini sampai nggak terjadi. Tapi kemarin kan sudah disebutkan bahwa juru bicaranya diperkuat gitu katanya dengan Mensesneknya Prasetyo. Ya kalau Prasetyo saya kira memang dia orang yang bisa berkomunikasi dengan presiden. Tapi apakah Prasetyo berani memberikan masukan-masukan, apalagi yang tidak cukup enak didengar oleh presiden, itu juga kita meragukan juga kan gitu. Mhm. Ya, Mas Pras harus berani ya, karena kita Hmm. tahu Prasetyo ini kan orang yang sudah bertahun-tahun nempel di Pak Ya orang Prabowo kan. dalam lah ini ya, orang dalam sana Orang ya, dalam. orang dalam Hambalang dan Kertanegara, ya bukan di, Betul. bukan di ya. Teman-teman kalau ke Hambalang pasti akan bertemu dengan Prasetyo ini. Dan dia juga salah satu key person ya pada tahun 2019. Hmm. Yang waktu itu banyak sekali lah peristiwa itu soal Hmm. uang untuk saksi apa dan sebagainya. Begitu kan. Eh, Bagaimana banyak dikerjain Pak Prabowo ini begitu Hmm. kepada Pilpres tersebut. Ya kita selalu melihat ini ada Prasetyo, ada Sugiono, Hmm. ada Ada Sudaryono gitu. Edi Orang-orang Prabowo, yang lekat. ya. Edi Prabowo begitu ya, Hmm. sangat hiruk pikuk. Jadi kita hapalah dengan sosok Prasetyo ini begitu. Tentu dia memiliki hotline dengan Pak Yes, Prabowo. Dia orang yang melekat jauh sebelum ada Teddy begitu ya. yes, Jadi ya kita berharap lah Pak Prabowo sekarang lebih terbuka, lebih membuka akses dan jangan hanya ke Menko-Menko tapi juga bisa langsung ke menteri karena memang seharusnya ya berjalan seperti itu. Kalau tidak, ini banyak sekali peristiwa yang Pak Prabowo tidak tahu, tapi orang
eh, mengatakan sebagai ini tanggung jawabnya Prabowo. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang Jokowi yang naik menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi bagian dari BUMN-BUMN penting begitu. Ya, ya. Ya, ini hal-hal begini makin lama itu makin makin menggerogoti kewibawaan pemerintah. Ya, ini kan yang bagaimanapun orang tetap melihat itu adalah pemerintahnya Prabowo. Kenapa kinerjanya semacam ini? Itu perlu ditertibkan dan saya kira memang pola-pola semacam ini harusnya nggak boleh berlanjut lagi ya. Komisaris dibagi-bagi kepada relawan, pada orang-orang yang tidak punya kapasitas. Disayangkan kalau hal itu, apalagi sekarang kan katanya pemerintah sedang melakukan efisiensi. Ya, gitu. Kalau melakukan efisiensi, saya kira kan BUMN ini termasuk yang dividennya diharapkan oleh pemerintah kan untuk termasuk yang ditarik ke Danantara kan juga dividen Ya, betul. dari Mhm. BUMN. Memang BUMN ini uang yang apanya dipisahkan dari uang APBN ya Mbak Agi, tapi tetap saja Mhm. ke jalurnya itu kan itu adalah saham yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Iya betul, semua keuntungan dari BUMN kemudian sebagian dibagikan ke para investor, gitu apalagi BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi sebagian ditanamkan kembali modalnya kepada BUMN untuk memperbesar entah wilayah produksi, entah wilayah distribusi, pokoknya segala yang masih kekurangan itu ditanamkan lagi supaya lebih efisien dan efektif dan sebagian dibagikan begitu. Jadi ya ini tetap uang rakyat. Karena apa? Karena BUMN-nya milik rakyat, milik negara begitu. Jadi artinya dia digaji siapapun yang bekerja di BUMN ya sama saja digaji oleh rakyatnya. Rakyat kalau melihat kelakuan yang seperti ini, enggak banget deh. Ini kan Yes. gayanya seperti gaya preman begitu ya. Mm-mm. Gaya preman yang masih dipakai padahal gajinya udah ratusan juta begitu kan. Yes, oke. Kita pindah ya, kita tinggalkan ada tadi kita nggak mention di awal. Ini soal Ridwan Kamil ya, perkembangannya makin menarik ya kasusnya Ridwan Kamil ini Mbak Agi ya. Iya, iya. Ya menarik Mas Hesu, terutama pada penggeledahan yang kedua, Mm-mm. tanggal 10 ya kalau tidak salah, tanggal 10 April begitu, yang sebelumnya kan sudah ada penggeledahan, kemudian Mm-mm. ada disita sejumlah dokumen apa dan sebagainya. Dan ternyata ada penggeledahan lagi, artinya ini masalahnya semakin serius begitu kalau ada penggeledahan lagi. Dan ternyata pada penggeledahan yang kedua pada tanggal 10 April di rumah Ridwan Kamil juga di Bandung, itu kemudian salah satunya disita itu moge atau motor gede dengan merek Royal Enfield begitu Mas Irsu. CC-nya 500 cc dan kemudian kalau tidak salah di apa namanya di LHKPN itu 78 juta ya ditulisnya. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang tahu otomotif begitu apakah lebih tahu begitu dengan tipe tersebut begitu karena ini didapat Ridwan Kamil pada tahun 2017. Dan kemudian setelah dinyatakan disita tersebut bersama sejumlah dokumen lainnya, ternyata Royal Enfield ini masih dimiliki oleh masih dipegang artinya ya bisa digunakan oleh Ridwan Kamil. Jadi tidak diambil dan kemudian dibawa ke rumah penyitaan. Biasanya kan ada KPK memiliki rumah benda-benda sitaan seperti itu. Ternyata masih di tangan Ridwan Kamil. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Dan ternyata ada penjelasannya dari KPK, tapi dia tidak tahu dari siapa Tessa Mahardika sebagai jubir KPK dia mengatakan bahwa setahu dia eh, barang sitaan seperti itu bisa jadi hasil korupsi dibelikan motor tersebut. Bisa jadi motor tersebut adalah sebagai sarana, jadi sebagai apa ya? Transportasi dalam melakukan korupsi atau hal-hal yang lainnya. Jadi belum belum jelas apa. Kita disuruh menunggu pernyataan dari Direktur Penyidikan dari KPK yang akan nantinya akan menjelaskan soal tersebut. Nah, kemudian Tessa Mahardika ini juga mengatakan supaya status dari motor tersebut nanti akan jelas di masa persidangan. Kalau sudah memasuki masa persidangan, ini kan makin serius Mas Hersu kalau sudah menyangkut apa persidangan dikatakan soal persidangan, artinya akan ada persidangan. Ya, karena itu barang buktinya Ridwan Kamil, artinya kemungkinan besar Ridwan Kamil akan eh, menjalani persidangan korupsi tersebut Ya. begitu. Tapi Nah, statusnya sampai sekarang kan masih saksi dia ya Mbak Agi ya, karena katanya di iya. ujung, dia di belakang istilahnya kan begitu ya. Jadi menunggu perkembangan dari pemeriksaan saksi-saksi yang lain, baru kemudian dia ditentukan ini kayak ada kasus korupsi ada di depan, ada di belakang begitu ya.
Jadi Ridwan Kamil ini tidak tampak depan gitu ya, tidak Mm-mm. cetol welo-welo dia sebagai tampak depan, tapi dia ada di belakang. Nah, kalau sebagai di belakang ini malah lebih bahaya lagi, malah menjadi bisa menjadi operator, bisa menjadi Karena mastermind-nya gitu ya. aktornya, dalangnya begitu kan. Tapi kita tidak mengatakan demikian ya. Itu masih kemungkinan-kemungkinan yang Yes. terjadi begitu karena sangat jelas dia menjadi aktor apa orang yang ada di belakang, bukan Ya, orang jadi yang ada di jadi depan. kayaknya lagi bertubi-tubi ya Ridwan Kamil ya, dan kasus-kasusnya ada soal soal korupsi, ada soal kemarin tuduhan dia menghamili seorang perempuan, dan akhirnya dia Ya. menghilang ini ya dari Ridwan Kamil, kan padahal ini orang, salah satu, bukan orang ya, salah satu politisi yang sangat aktif gitu ya Mbak, ditampil di media sosial, tapi belakangan ini dia praktis menghilang Mbak Agi ya. Iya, terutama sejak sejak rumahnya Beda. digeledah itu Mas Hmm. Ersu itu Hmm. nggak ada apa ya yang bersuara adalah kuasa hukumnya dan Mhm. kuasa hukumnya lebih banyak bersuara bukan soal dia sebagai saksi dari kasus korupsi di Bank BJB ini, Bank Jawa Barat ini, tapi kepada kasus apa namanya dugaan kehamilan itu tadi ya seorang wanita itu. Jadi iya memang relatif menghilang lah ini. Bahkan pada saat halal bihalal Golkar di Hmm. di apa namanya di kantor pusat Golkar itu dia tidak hadir. Padahal istrinya Teh Atalia, Cinta ya Atalia tersebut hadir karena memang Atalia ini sebagai politisi Golkar ya. anggota eh, DPR kan, dengan DPR RI. Anggota DPR Komisi 8 begitu. Hmm. Hmm. Jadi dia hadir tanpa ditemani suaminya. Saya rasa juga rikuh ya Ridwan Kamil ini kalau seandainya hadir Bukannya karena Riko kan deh, pasti betul dikejar kejar wartawan wartawan pasti. Tapi yang acara Golkar ya dulu dari sejak dulu kita mengikuti acara Golkar selalu penuh Mas Herusul. ya Sebelum ada tokoh-tokohnya hadir, wartawan biasanya sudah hadir banyak begitu. ya, apalagi sekarang ini kan, kemarin waktu halal bihalal suaranya keras itu, Bahlil yang menyatakan dia akan reshuffle, melakukan reshuffle terhadap pengurus Golkar, katanya juga sama seperti halnya kabinet, katanya bisa nggak perlu menunggu 1-2 tahun akan dilakukan reshuffle. Apakah orang seperti Ridwan Kamilnya akan dilakukan termasuk yang dilakukan reshuffle, tapi kalau dia terkena kasus ya dipastikan dia akan direshuffle gitu. Ya, ya. Kalau pada masa Erlangga, Ketua Umum Golkar sebelumnya, dia ini kan menjadi salah satu wakil Ketua Umum, Yes, begitu. ya, Jadi masa ini posisi Erlangga. yang tinggi ya. Hmm. Tapi ketika masa Bahlil ini, Hmm. dia menjadi ketua, Mas Hersu. Ketua apa ya? Oh, Pemerintahan dan politik dalam negeri apa semacam itulah oh, bukan mengurusi. wakil ketua umum, bukan ya? Bukan wakil ketua umum lagi, tapi ini ya lumayan salah satu menjadi salah satu ketua organisasi apa namanya politik yang besar seperti ini begitu dan kemudian tidak berani muncul pada acara Golkar sendiri dan Bahlil mengatakan bahwa akan menghormati proses apa dan sebagainya ya itu ya, biasalah apa mengatakan seperti itu. Tapi kita juga tidak melihat selama kasus ini berjalan bukan pada soal perselingkuhan ya kalau itu masalah pribadi. Tapi ketika dia kemudian digeledah, rumahnya digeledah apa dan sebagainya menjadi ramai ini tidak ada saya lihat tidak ada satupun dari teman-teman yang di Golkar itu yang kemudian melakukan pembelaan apa dan sebagainya gitu ya paling hanya pernyataan dari Bahlil saja yang diulang-ulang bahwa kita menghormati proses Ya, dan tapi sebagainya. ada beberapa yang berkomentar, saya lupa, ada yang mutar, kan dia orang baru Hmm? gitu, Oh iya ya kemudian ada. iya kan, seolah Betul. cuci Dia orang tangan. baru di Golkar, belum banyak temen gitu kali maksudnya ya. Ya, atau kata dia, kita nggak tahu menau loh kalau ada kasusnya di masa lalu, jangan kait-kaitkan dengan Golkar. Kira-kira seperti itulah mungkin Ya, Mas. betul, betul. Jadi biasanya ya, secara umum kini sudah menjadi rahasia umum. Seseorang yang menjabat pada jabatan tertentu, dia akan harus memberikan kontribusi kepada partainya. Jadi Hmm. misalnya dia menjadi anggota DPR, atau dia di pemerintahan menjadi menteri apa dan sebagainya. Kalau saya pernah bertanya kepada Bang Akbar Faisal ketika itu, tahun berapa ya, sudah lama sekali ketika dia masih di Hanura. Ketika itu gaji anggota DPR, gaji pokoknya ya, itu masih 52 juta kalau tidak salah. Dan dia mengatakan bahwa iya, itu gaji saya itu saya serahkan semua ke partai begitu. Ya, saya mendapatkan dari yang lain gitu kan masih ada tunjangan apa bisnisnya dia sendiri dan sebagainya. Jadi
Ya, memang seperti itu harus ada sumbangan ke partai. Nah, Ya, mungkin Ridwan Kamil ini sebagai anggota Golkar belum sempat menduduki jabatan penting apa dan sebagainya. Jadi belum ada perannya kepada partai begitu. belum ada kontribusi. Ah, gitu. Kontribusinya kepada partai malah dia eh, kejeblos begitu ya Mas Hirso. Ya. Di apa koalisi Indonesia Maju itu dia malah Mm, seperti menjadi korban. yes. Oke, bagi kita Mm, kelihatannya cuma karena janjinya tadi karena libur ya, nggak jangan terlalu berat-berat ya, dan jangan mm, panjang-panjang ya. Kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Selamat menikmati libur panjang. Sampai ketemu lagi esok ya. Kita masih ketemu lagi bisa, insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Hersu Benarif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berlibur panjang, tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.